30 triliun itu uang yang akan disalurkan pemerintah kita kepada 4 bank BUMN kita, yaitu ada BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Nah, di video kali ini saya mau coba kasih pandangan saya dan penjelasan tentang kebijakan yang dibuat sama pemerintah kita ini. Tapi di video kali ini saya mau coba bikin satu format yang baru, di mana nanti saya akan ajak teman-teman untuk nonton bareng ya, cuplikan video ketika Ibu Sri Mulyani mengumumkan tentang kebijakan ini. Videonya saya ambil dari channel YouTube-nya Berita Satu. Nah, di tengah-tengah video nanti saya akan coba pause dan kasih reaction ya, atau pendapat atau penjelasan tentang apa yang diucapkan sama Ibu Sri Mulyani. Tapi sebelum itu saya juga mau sampaikan disclaimer bahwa saya ini bukan seorang ekonom, saya juga bukan seorang bankers. Saya hanya seorang investor individu yang ingin berbagi pandangan tentang apa yang terjadi di market kita, khususnya market saham ya. Jadi meskipun saya sudah melakukan analisa sebelum saya menyampaikan hal ini, tapi tetap saja jangan percaya sama saya 100%. Tetap kalian perlu untuk melakukan do your own research. So, mari kita langsung mulai aja videonya. Apa tujuan dan skema untuk penempatan dana dan kenapa hari ini saya didampingi oleh seluruh Dirut Himbara? Menteri Keuangan akan menempatkan uang negara pada bank umum, dan untuk tahap ini adalah bank umum ini adalah bank milik pemerintah di dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Oke, dari statement Ibu Sri Mulyani ini kita bisa tahu ya bahwa arah tujuan dari kebijakan ini dibikin adalah supaya bisa ada pemulihan, percepatan pemulihan ekonomi kita. Tapi sebenarnya penempatan dana negara di bank umum itu juga bukan hal yang baru, meskipun ya biasanya negara itu naruh uangnya di Bank Indonesia. Dan dari Bank Indonesia ini baru Bank Indonesia memberikan pinjaman kepada perbankan, dan dari perbankan baru meminjamkan atau menyalurkan kredit ke masyarakat. Tapi kan ini kan banyak tahapan ya, dan sepertinya pandangan Ibu Sri Mulyani ini supaya kucuran dana dari pemerintah ini bisa lebih cepat langsung nyampe ke masyarakat dengan bunga yang bisa lebih rendah juga. Jadi dari negara langsung memberikan kepada bank BUMN, khususnya dalam kali ini ya bank BUMN, kemudian diharapkan bank BUMN ini bisa menyalurkan kredit ke masyarakat. Tujuannya apa? Karena kalau kredit disalurkan, ini bisa ngebantu untuk mendorong pemulihan ekonomi negara kita. Nah, tapi yang seperti saya sampaikan bahwa sebenarnya ini bukan hal baru, dan memang negara kita ini udah sering untuk naruh uangnya di bank umum ya, tapi mungkin tujuannya berbeda. Sekali lagi tujuannya kali ini untuk supaya bisa menyalurkan kredit lebih tepat sasaran kepada masyarakat. Tapi hal ini juga akan ada hubungannya sama masalah likuiditas, dan nanti saya akan coba jelaskan masalah likuiditas di bagian-bagian berikutnya. Oke, kita lanjut dulu nonton videonya. Untuk itu, Menteri Keuangan telah bersurat kepada Gubernur Bank Indonesia untuk menggunakan dana pemerintah yang memang ada di Bank Indonesia untuk kita pindahkan kepada Bank Umum Nasional. Tujuannya seperti Bapak Presiden tadi tekankan, khusus untuk mendorong ekonomi dan sektor real agar kembali pulih. Ya, hal ini diomongin sekali lagi sama Ibu SM, di mana tujuannya adalah supaya ekonomi kita cepat pulih. Dan tadi disebut ya, yang menarik sebenarnya kebijakan ini itu untuk bank umum ya. Jadi bank umum itu nggak cuma bank BUMN, bank-bank swasta juga bisa mendapatkan titipan dana dari negara kita. Cuma mungkin untuk tahap pertama yang jalan duluan ini baru bank-bank BUMN saja. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini adalah agar bank segera dan terus mengakselerasi pemberian kredit dan berbagai upaya untuk pemulihan sektor real. Penempatan dana pemerintah di bank umum tidak boleh, jadi hanya ada dua larangan, yaitu uang tersebut tidak boleh untuk membeli surat berharga negara dan tidak boleh untuk transaksi valuta asing atau pembelian valuta asing. Oke, karena tujuannya itu untuk percepatan pemulihan ekonomi, jadi ada dua larangan. Larangan pertama, uang titipan dari negara ini nggak boleh dibeliin surat berharga negara. Ya, kalau dibeliin surat berharga negara, ya ini kan jadi tidak tepat sasaran. SBN ini kan milik negara, jadi negara naruh uang di BUMN, BUMN naruh uang lagi di negara, jadi ini nggak tepat sasaran. Nah, alasan kedua itu karena ada potensi sebenarnya perbankan itu bisa dapat keuntungan langsung dari titipan dana ini. Maksudnya gimana? Negara ini kan minta imbal hasil ya kepada bank-bank umum.
Nanti kalau kita hitung itu sekitar 3,4% dari biaya atau dana yang ditempatkan negara ke perbankan. Nah, kalau perbankan ini beli surat berharganya negara, surat berharga negara ini kan kisaran bunganya lebih tinggi daripada 3,4% ini. Anggap aja deh kita ambil contoh ORI yang baru dikeluarin, itu ada ORI 017, kupon bunganya itu 6,4%. Jadi bank bayar negara 3,4%, terus uang titipan itu dibeliin lagi ke SBN. Nah, kalau beli SBN, bank ini akan dapat 6,4%. Jadi 6,4 dikurangin 3,4, bank ini bisa langsung dapat untung 3% dari dana yang dititipin ke mereka. Nah, tentu hal ini dilarang karena ya ini malah bisa merugikan negara. Ya ini curang aja sih sebenarnya. Jadi nggak dibolehin. Larangan kedua juga tidak boleh membeli valuta asing. Kalau ini udah jelas ya, jadi kalau beli valuta asing ya tentu aja ini akan membuat posisi nilai tukar rupiah kita jadi semakin melemah. Tentu hal ini juga tidak diinginkan oleh negara kita. Oke, semoga bisa paham. Sekarang kita lanjut lagi. Jadi dana ini memang khusus untuk mendorong ekonomi sektor real. Dalam konteks ini, kami akan melakukan perjanjian kerjasama dengan para CEO Bank Himbara. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Himbara, Himbara itu singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara alias bank-bank BUMN. Ya, semoga teman-teman jadi dapat tambahan. Untuk Menteri Keuangan diwakili ya. oleh Dirjen Perbendaraan. Dan tadi Bapak Presiden minta kepada Menteri BUMN untuk ikut memonitor penggunaan dana ini di dalam rangka untuk mendorong sektor real. Bapak Presiden meminta kami berdua dan nanti didukung oleh BPKP untuk. Nah ini BPKP itu juga merupakan kepanjangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ini adalah lembaga independen, ya menurut saya tujuannya supaya ini bisa diawasin sama pihak dari non-pemerintahan. Karena kan ini semuanya berkaitan dengan pemerintah ya, uang negara, kemudian yang saat ini disalurkan juga Bank BUMN atau Bank Himbara tadi, ini juga bagian dari negara, jadi diminta ada satu lembaga independen, ya pihak dari non-pemerintahan. Nah ini adalah BPKP. Melihat evaluasi penggunaan dana itu mendorong sektor real per 3 bulanan. Oke, di sini tadi disebutin juga akan dilakukan evaluasi per 3 bulanan. Ya, memang segala sesuatu kebijakan pasti perlu dievaluasi dan menurut saya memang yang ini perlu dievaluasi banget. Kenapa? Karena nanti saya akan coba jelasin lebih dalam lagi ya. Karena sebenarnya kebijakan ini bisa aja tidak berjalan dengan baik. Karena nanti akan ada dilema sih ketika perbankan ini menerima suntikan dana yang lebih besar dari pemerintah kita. Oke? Kita akan melakukan ini untuk Bank Himbara dengan mekanisme penempatan dana di deposito dengan suku bunga sama dengan seperti yang kita peroleh waktu kita tempatkan di Bank Indonesia, yaitu 80% dari 7 days repo rate-nya Bank Indonesia. Nah ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan beberapa kali, bahwa ketika negara ini menaruh uangnya ke perbankan, negara ini juga minta imbal hasil. Nah biasa kan negara ini tadi naruh uangnya di Bank Indonesia. Ketika negara naruh uangnya di Bank Indonesia, mereka dapat tadi tuh imbal hasil sebesar 80% dikalikan dengan bunga 7 days repo rate. Bunga 7 days repo rate ini bisa kita cek aja di websitenya Bank Indonesia. Dan kalau kita cek saat ini tuh bunga terakhirnya ada di 4,25%. Jadi kalau 80% dikali 4,25 itu hasilnya 3,4%. Nah sekarang kita coba analisa ya, apakah angka 3,4% ini menarik bagi perbankan. Nah sekarang kita mau coba lihat sama-sama ke cost of funds dari perbankan kita saat ini. Ini saya ambil ya dari materi analis meetingnya Bank Mandiri, jadi langsung bisa kita lihat nih perbandingan antar banknya, di mana bisa kita sama-sama lihat ya, untuk Bank Mandiri dan Bank BNI, cost of funds mereka sebenarnya itu lebih kecil dari 3,4%. Artinya saat ini dana yang dihimpun oleh Bank Mandiri dan Bank BNI, ini mereka bisa dapetin dana yang lebih murah dibandingkan titipan dana dari pemerintah ini. Karena sekali lagi tadi juga disebutkan sama Ibu SM bahwa mekanismenya ini ibarat kayak negara ini membeli deposito perbankan mereka. Nah, kalau begitu, misalnya untuk case-nya Mandiri dan BNI, malah ini jadi dana yang lebih mahal daripada dana yang biasa mereka dapatkan. Ya, kenapa? Karena BNI dan Mandiri ini posisi atau porsi kasanya, kasa itu adalah
current account saving account-nya itu juga besar. Jadi memang lebih banyak dana-dana murah dari ya uang-uang tabungan para masyarakat dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk Bank BRI, kalau kita coba lihat di sini, angka cost of funds mereka saat ini lebih tinggi sedikit ya. Cuma beda 0,1% dari angka COF mereka atau cost of funds mereka yang saat ini di kisaran 3,5%. Jadi ya nggak terlalu mempengaruhi COF mereka sih harusnya. Nah, di sini yang paling kelihatannya diuntungkan menurut saya adalah Bank BTN. Kenapa? Karena cost of funds Bank BTN saat ini tuh tinggi banget ya. Kita bisa lihat angkanya itu mencapai 6,1%. Nah, dengan suntikan dana dari pemerintah yang biayanya cuma 3,4%, which is lebih kecil sekali ya dibandingin cost of funds-nya, ini tentu menjadi dana yang murah banget bagi Bank BTN. Nah, karena Bank BTN ini dapat dana yang lebih murah, jadi otomatis profitability Bank BTN ini juga bisa lebih bagus ya. Tapi kita coba lihat nanti porsinya sebenarnya suntikan dana dari pemerintah ini porsinya besar atau enggak sih? Nanti kita coba sama-sama lihat juga ya. Kita lanjut lagi videonya. Suku bunga yang rendah ini diharapkan akan mampu mendorong bank-bank himbara ini melakukan langkah-langkah untuk mendorong sektor real melalui kredit yang diberikan kepada para pengusaha. Saya sedikit tambahin sedikit. Di sini ada permintaan dari Ibu Sri Mulyani sebenarnya bahwa ekspansi kredit yang diharapkan dari Ibu Sri Mulyani ini adalah mencapai 3 kali dari nilai titipan atau nilai dana yang disetor ke Bank BUMN. Jadi contohnya gini, misalnya nih Bank BRI itu dapetin pinjaman atau dana dari pemerintah sekitar 10 triliun. Nah, dari 10 triliun ini diharapkan sama pemerintah itu bisa ekspansi sampai 3 kali lipat minimal. 3 kali lipat artinya dapat dana pemerintah 10 triliun, BRI ini diharapkan bisa memberikan kredit sebesar 30 triliun. Nah, ini yang diharapkan ekspansinya. Tapi ini bukan hal yang gampang ya teman-teman ya, karena sekarang ini kan kondisinya lagi susah. Jadi untuk menyalurkan kredit, sebenarnya perbankan ini juga harus lebih berhati-hati. Nggak sembarangan bisa ngasih kredit ke banyak pengusaha atau banyak ke individu. Nah, jadi ini ada dilema dari manajemen. Nanti saya coba bahas lagi di akhir ya. Dan dengan tingkat suku bunga yang juga lebih rendah. Kita akan melakukan terus evaluasi dari langkah-langkah ini. Bapak Presiden minta kepada kami untuk melakukan berbagai persiapan apabila langkah ini bisa betul-betul mendorong, kita bisa meningkatkan dana yang ditempatkan di bank umum, terutama bank-bank umum yang sehat, yang memiliki kemampuan untuk mendorong sektor real ke depan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, masing-masing mungkin CEO bank ini bisa menyampaikan penjelasannya kepada masyarakat atau kepada media. Untuk dana pertama ini kita tetapkan 30 triliun yang disampaikan atau ditetapkan untuk ditempatkan di bank-bank himbara tersebut. Dan masing-masing tentu akan kemudian menyampaikan apa rencana untuk penggunaan dana tersebut di dalam rangka pemulihan sektor realnya. Demikian. Oke, tadi yang seperti disampaikan sama Ibu SM juga bahwa 30 triliun ini sebenarnya ini juga masih tahap awal ya. Dimana nanti akan ada evaluasi yang seperti disampaikan juga ada evaluasi 3 bulanan. Dan angka 30 triliun ini juga bukan berarti masing-masing perbankan atau bank-bank BUMN ini langsung dapetin suntikan dana 30T, 30T, 30T. Tapi saat ini kalau saya lihat sih 30 triliun ini masih dibagi lagi kepada 4 bank ini. Tapi nggak tahu ya akan dibagi rata 7,5T, 7,5T atau akan ada perbedaan untuk masing-masing banknya. Nah, tadi saya udah sempat singgung ya, apakah angka 30 triliun ini besar atau enggak? Sekarang kita coba mau lihat nih, ya. Kita bandingkan angka 30 triliun ini dibandingkan dengan dana pihak ketiga dari masing-masing bank BUMN ini. Nah, dari keempat bank ini, DPK yang paling kecil adalah Bank BTN dengan dana pihak ketiga sebesar totalnya itu 221 triliun. Kalau misalnya aja ya, kita kira-kira BTN ini dapat suntikan dana sekitar 10 triliun aja. Maka bagi BTN ini akan mendapat suntikan yang lumayan berasa sih untuk mempengaruhi portfolio mereka. Karena dengan suntikan 10 triliun itu sekitar 5% dari portfolio DPK mereka. Nah, tapi kalau misalnya kita coba lihat buat Bank BRI maupun Bank Mandiri, DPK-nya ini mereka udah besar sekali ya. Bahkan BRI itu mencapai 1.000 triliun. Ya, jadi sebenarnya kucuran dana untuk tahap 1 ini bagi Bank BRI menurut saya ini ya nggak terlalu besar lah. Kenapa? Karena tadi portfolionya sudah 1.000 triliun. Dapat suntikan 10 triliun itu sekitar ya 1% doang.
Ya, jadi selagi-lagi kalau saya lihat dari komposisi dana pihak ketiga 4 bank ini, menurut saya yang paling diuntungkan lagi-lagi ya BTN. Udah cost of funds BTN lagi mahal-mahalnya atau tinggi-tingginya, sekarang dapat kucuran dana yang porsinya juga bisa mempengaruhi porsi DPK-nya Bank BTN secara ya lebih signifikan lah dibandingin 3 bank lain. Tapi sekali lagi ini juga baru tahap pertama, kita lihat apakah kebijakan ini bisa tepat sasaran atau enggak. Dan kalau tepat sasaran kan juga akan kemungkinan dananya bisa ditempatkan lebih besar lagi. Nah, kenapa kebijakan ini juga belum tentu berhasil? Karena sebenarnya ini juga bisa jadi bumerang sih menurut saya ya, kalau kita coba analisa di dalam. Pertama sebelum saya bahas itu, saya mau juga jelasin tentang latar belakang. Kenapa sih ada kebijakan ini yang lebih, menurut saya alasannya di luar dari sekedar cuma untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kita. Ya, menurut saya ada aspek kedua yang sedang diperhatikan pemerintah, yaitu adalah dari sisi likuiditas perbankan. Karena likuiditas ini ya yang membuat perbankan ini bisa bertahan hidup ya. Awal mulanya kan memang semua dimulai dari COVID-19. Akibat dari COVID-19, banyak bisnis yang mengalami ya lesu segala macam, yang omsetnya berkurang, profitnya berkurang, kemudian PHK dalam jumlah yang banyak, ada pemotongan gaji segala macam. Karena ada penurunan profit, otomatis spending dari setiap orang itu kan berkurang. Nah, karena spending orang berkurang, beberapa bulan lalu sudah dibuatkan kebijakan untuk diperbolehkan yang namanya restrukturisasi hutang. Nah, adanya restrukturisasi hutang ini menyebabkan para peminjam, baik itu pengusaha maupun individu, boleh mengajukan untuk penundaan pembayaran kredit mereka. Baik itu penundaan pinjaman pokoknya, ataupun juga dengan bunganya. Jadi, dua hal ini bisa ditunda. Nah, karena ada penundaan ini, udah otomatis bank ini kan nggak dapat pemasukan atau nggak dapat cash flow. Karena biasanya kan orang balikin pinjaman. Kalau orang balikin pinjaman, ya bank akan dapat duit. Nah, tapi karena nggak ada pembalikan pinjaman karena ditunda ya, dalam jangka waktu bisa 3, 6, 12 bulan, tergantung kebijakan masing-masing perbankan, tapi tetap aja tidak ada pemasukan atau tidak ada cash flow bagi perbankan. Nah, kalau tidak ada cash flow, otomatis likuiditas perbankan ini mengalami gangguan. Yang saya lihat itu sekarang permasalahannya ada di sini. Jadi, dengan kebijakan ini, yes, menurut saya ini bisa memberi angin segar bagi perbankan dari sisi likuiditasnya. Dan hal ini juga baik ya di mata masyarakat seperti kita. Kita melihat, oh ternyata negara memang peduli terhadap kondisi perbankan kita, dan negara ini juga pingin supaya perbankan kita bisa ngelewatin masalah ini dengan baik. Karena kalau kita berkaca atau belajar dari kejadian 98, itu kan juga banyak perbankan-perbankan, khususnya bank-bank yang kecil yang mengalami ya default aja karena banyak masalah dari sisi likuiditasnya. Nah, semoga ketika ada kondisi pandemik seperti ini atau ada ya krisis atau chaos, perbankan ini bisa sustain. Ya, salah satunya yaitu dengan menjaga likuiditas dari perbankan. Nah, kalau likuiditas perbankan bisa terjaga, ya ketika ekonomi pulih, maka profitability pasti akan ikut. Nah, kemudian dari sisi hal lainnya, kebijakan ini juga belum tentu berjalan dengan baik. Tentu kita akan menunggu ya hasilnya, apakah kebijakan ini berjalan dengan baik atau enggak. Kenapa? Karena begini teman-teman, menurut saya ya, manajemen ini dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit dalam kondisi seperti ini apalagi ya. Ketika mereka menyalurkan kredit yang banyak ke pengusaha atau ke individu, mereka ini juga punya potensi untuk mendapatkan customer atau klien yang bisa gagal bayar. Nah, kalau gagal bayar, udah otomatis profitability perbankan akan terkena impact-nya. Cash flow juga akan berkurang, segala macam. Nah, jadi mereka saat ini sudah pasti akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Yang biasanya aturannya lebih longgar, mungkin sekarang SOP-nya jauh lebih diperketat. Nah, tapi sekarang udah ada tuntutan nih dari pemerintah, ayo ekspansi minimal 3 kali lipat. Ya meskipun di berita-berita lain atau di sumber video yang lain, ketika para direktur perbankan BUMN ini mengungkapkan rencana mereka ini memang udah berencana untuk bisa optimis, bisa berekspansi 3 kali lipat. Tapi ya tentu aja itu pasti harus melewati suatu proses yang prudent atau yang berhati-hati supaya setiap pinjaman yang disalurkan itu nggak jadi bumerang bagi mereka, bagi perbankan mereka. Ya karena tadi kalau misalnya disalurin kreditnya bisa jadi kredit macet, dan kredit macet ini bisa impact ke profitability mereka. Misalnya nih, Bank Mandiri itu punya rencana untuk
melakukan penyaluran kredit ini ke sektor-sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata ini kan sangat terkena dampak ya akibat COVID-19 ini karena ada PSBB, nggak boleh berpariwisata, nggak boleh liburan, hotel-hotel juga kena impact-nya. Ketika hotel-hotel ini kena impact-nya, kan mereka pasti akan nge-lay off beberapa karyawan, ada pemotongan gaji, omset mereka menurun. Kalau nggak ditolong dan kalau kondisinya nggak pulih, ya otomatis bank ini akan bisa kolaps gitu. Dan kalau bank ini kolaps, ya karyawannya juga ngerasain sufferingnya ya, atau merasain dampak negatifnya. Nah, otomatis pasti pinginnya ditolong. Ya udah, perbankan ini akan kasih pinjaman ke hotel ini, let's say misalnya ya. Nah, tapi kalau kondisi ekonomi atau kondisi sekitar kita ini pulih, ketika pariwisata pulih lagi. Kalau nggak pulih dalam beberapa tahun ke depan, sama aja. Bank udah kasih pinjaman, hotel ini bisa bertahan hidup selama beberapa bulan, tapi kondisi tidak pulih. Dan hotel ini juga akan mengalami kolaps. Atau PHK di mana-mana, nge-lay off lagi karyawannya, sama aja. Jadi, kalau kondisinya tidak pulih, sudah menyalurkan kredit, malah jadi kredit macet. Jadi, ini memang tantangan sih. Apakah perbankan bisa melihat bahwa setiap penyaluran kredit ini benar-benar disalurkan ke bisnis-bisnis yang tepat, bisnis-bisnis yang dirasa bisa pulih segera dalam beberapa waktu ke depan. Tapi kalau bisnisnya nggak pulih, ini juga dilema lagi, mau ditolongin atau enggak. Kalau ditolongin, belum tentu balik uangnya, kalau nggak ditolongin juga, kasihan. Jadi memang nggak gampang ya di mata perbankan untuk menyalurkan kredit mereka saat ini. Nah, terakhir sebelum saya tutup videonya, saya juga mau kasih satu video lagi, ini dari statementnya Direktur Utama dari Bank BCA, salah satu bank swasta terbesar, yaitu Pak Yahya Setiatmaja. Nah, waktu itu saya sempat ikut webinar perbankan yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi, jadi sekarang saya mau kasih cuplikannya lagi. Menurut saya statementnya dari Pak Yahya ini benar banget sih. Ya, kita lihat ya. Sebagai perbankan, saya kira kita harus siap juga untuk menjaga terutama likuiditas. Lupakan profitability. Pasti profitability seluruh perbankan akan turun. Tetapi yang penting adalah likuiditas. Saya ambil contoh. Dalam tubuh kita ada aliran darah. Ya, kita boleh menjaga fisik kita dengan olahraga, dengan kegiatan yang sehat ya, sehingga tubuh kita kuat, sehat ya. Tetapi kalau suatu saat kita tergelincir, jatuh, ada perdarahan, yang harus ditolong itu adalah perdarahannya dulu. Itulah adalah likuiditas kita. Sebab itu, kalau kita lihat policy-policy yang sudah dilakukan oleh regulator untuk menjaga perbankan agar likuiditas ini terus mengalir. Sehingga kalau darah yang mengalir itu cukup, it's a matter of time untuk nanti masalah profitability, masalah kelayakan bisnis dan lain-lain itu akan kembali dengan sendirinya. Tentu perlu suatu waktu yang cukup. Tetapi sebagai fundamental, saya rasa hal-hal seperti ini perlu kita tanamkan dan persiapkan dari sekarang. Nah, itu yang disampaikan sama Pak Yahya ya, Presiden Direktur dari Bank BCA. Menurut saya benar banget sih, perbankan ini sekali lagi mengalami tantangan dari sisi likuiditas. Dan perbankan BUMN yang tadi udah kita sama-sama lihat, 4 bank ini memiliki rasio loan to deposit ratio yang di atas 90%. Bahkan Bank BTN itu loan to deposit rasionya itu bisa di atas 100%. Artinya likuiditas mereka tuh benar-benar semakin lama semakin tipis. Ya, that's why likuiditas ini menjadi tantangan. Dan sekarang ya tujuannya kebijakan pemerintah, kemudian strategi perbankan adalah bagaimana bisa menjaga likuiditas ini. Ketika perbankan ini bisa menjaga likuiditas, ketika semuanya pulih dan perbankan ini bisa bertahan melewati semua pandemik ini, otomatis profitability pasti akhirnya akan ngikut lagi. Ya sekarang, ini kan saya video bikin sebelum Juni berakhir ya. Nanti kita bisa lihat seharusnya menurut analisa saya juga, perbankan ini kuartal 2 akan mengalami penurunan kinerja profitability yang lumayan. Ya, kenapa? Karena NPL juga kemungkinan besar udah pasti akan naik semua, kredit macet ya terutama. Jadi akan memperburuk kinerja NPL, kemudian juga yield pinjaman atau kita nanti bisa lihat dari net interest margin-nya juga kemungkinan besar trennya akan turun. Kenapa? Karena ada restrukturisasi hutang, di mana yield pinjaman yang diberikan juga itu kemungkinan besar pada dinego turun. Kemudian cost of funds bank itu juga bisa naik. Ya, kecuali Bank BTN tadi, cost of funds-nya mungkin bisa turun sedikit kalau udah dapat bantuan. Tapi kan sekarang akhir Juni belum dapat bantuan ya, jadi nggak tahu nih tren cost of funds-nya akan seperti apa. Kemudian dari cadangan kerugian penurunan nilai, ini juga pasti akan berdampak kepada net profit dari perbankan. Jadi menurut saya,
ya profitability perbankan sudah pasti akan terkena impact, ya kemungkinan besar pasti akan turun, dan ini memang sudah bisa kita expect sih. Jadi nanti kalau memang turun ya menurut saya nggak usah kaget yang gimana-gimana, karena memang ya kondisinya lagi pandemik seperti ini, jadi wajar aja. Tapi seperti yang dikatakan oleh Pak Yahya tadi ya, bahwa ketika semuanya ini selesai dan perbankan bisa bertahan, profitability pasti akan ngikut. Nah, kalau dikaitin juga ke harga sahamnya, menurut saya sih secara pribadi kayak saya melihat nggak ada alasan untuk harga saham perbankan ini bisa naik lagi lebih tinggi ke harga sebelum semua pandemik ini terjadi. Ya, saya nggak melihat ada alasan yang cukup kuat supaya bisa naik lagi harganya untuk saat ini. Ya, meskipun kita tahu kondisi market atau kondisi IHSG, pasar, harga saham, itu pasti akan mendahului kinerja real dari perusahaannya. Jadi kalau kita sudah berekspektasi kinerja perbankan akan naik di masa depan, itu pasti akan naik lagi. Tapi menurut saya sepertinya sih nggak dalam waktu dekat ini. Ya, jadi ketika harga sahamnya ini turun dan kita punya keyakinan bahwa harga saham perbankan ini atau kualitas fundamentalnya nggak akan kenapa-kenapa dan bisa yakin bahwa perbankan yang udah kita pilih itu bisa melewati semua kondisi sulit ini, ya ketika harganya murah ya sudah selayaknya kalau kita bisa invest lebih banyak lagi. Menurut saya sih bijaknya seperti itu. Dan menurut saya tips dari saya pribadi juga kalau bisa perlebar margin of safety untuk setiap saham-saham yang mau kita pilih, baik itu perbankan maupun di luar perbankan. Ya alangkah baiknya kalau margin of safety kita diperbesar sedikit. Kenapa? Karena sudah banyak ketidakpastian di tengah kondisi market kita. Ya pastikan kalian juga punya buffer untuk spare harga yang lebih murah lagi. Itu menurut saya tips dari saya pribadi sih. Oke, segini dulu aja videonya. Semoga format video kali ini bisa kalian nikmatin juga. Dan semoga pandangan dan penjelasan saya bisa bermanfaat buat teman-teman. So, thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Dadah!